Masuk. Buka. Itu punya aku ya? Iya. Mantap. Oh my God, Mantap. gimana nih? Oke, ayo. Seru Seru kan? Seru. Oke, tarik dulu, baru turun. Oke. Oh my God, strike! Jangan strike, Sian! Jangan strike! Oh, bisa! Oke, mancing mana strike back? Mantap! Strikeback Mania, perairan Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur selalu menjadi primadona bagi para pemancing. Perairan ini terkenal ganas karena memiliki ombak yang tinggi dan arus dalamnya kencang. Tapi justru ini malah membuat saya semakin tertantang. Aduh, wah salah tempat ini. Kita udah sampai spot ya. Kita mancing di Grajagan. Ini kedalaman sekitar 100 sampai 120 meter. Jadi kita mancing pakai teknik jigi. Benar saja, tak lama memainkan jig, tali pancing saya langsung tegang ditarik ikan. Mantap! Anggoli biasa ditemukan di kedalaman 100 hingga 400 meter. Biasanya, ikan ini akan bergerak ke perairan yang dalam pada siang hari dan ke perairan dangkal saat hari mulai gelap. Tarikan ikan terasa begitu kuat. Butuh perjuangan ekstra untuk AB bisa memenangkan duel. Aduh, langsung hancurannya mas. Luar biasa. Asal nanti bikin iri. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh AB. Ia tak mau melepaskan ikan begitu saja. Apaan? Ini luar biasa yang naik ternyata ikan gulama, dan ini ikan yang terkenal kembungnya mahal Strikeback Mania. Luar biasa. Ikan gulama biasanya hidup di kedalaman sekitar 100 meter. Menariknya, gelembung ikan yang termasuk keluarga kakap ini memiliki daya jual yang mahal. Karena siapa sangka kalau ternyata gelembung ikan ini memiliki kolagen yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan untuk benang jahit bedah, kecantikan, hingga kesehatan tubuh. Rupanya umpan finesse juga membuahkan hasil. Strike! Jangan strike, Sian! Jangan strike! Saya jadi penasaran, kira-kira apa ya yang didapatkan oleh finesse? Satu mas. Wah, enak nih. Bisa. Waduh. Mantap. Luar biasa. Let's go. Ini gara-gara sampai luar biasa. Ini dapat sotong, mana besar lagi. Dan mungkin hampir satu tuang ada ini kan? Oke, masih Mania Strikeback. Mantap. Lagi. Hey.
Strikeback Mania, perairan selatan Banyuwangi merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman ikan. Lokasinya yang strategis dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi salah satu faktor. Benar saja, Mas Pai kembali menyusul. Strike. Teknik madas. Belum terlalu ngocok. Nah, kecil. Pakai. Oh, ini berapa 200 meter. Saat Mas Pai sedang berusaha menaikkan ikan, tak disangka saya yang berada di sebelahnya juga mendapatkan sambaran. Double strike kita. Main sama Mas Pai di belakang tuh. Tapi kita gulungnya pelan-pelan. Karena kita main dasaran, tapi nya kecil banget. Jadi sayang banget kalau sampai mocel. Kini kami berlomba siapa yang lebih dulu menaikkan ikan ke atas perahu. Bayangan ikan yang saya tarik sudah mulai terlihat nih Strikeback Mania. Seekor kerapu berhasil saya taklukkan. Mas Pai gimana? Ini karena di sini harusnya di bawah tuh lagi mati, jadi ikan kurang agresif. Terus kita putusin buat main dasaran. Lumayan, langsung ada poin. Tinggal kita tunggu punya Mas Pai kira-kira ikan apa ini. Ikan kerapu satu ini memang dikenal karena penampilannya yang unik dan agak menyeramkan. Terdapat pada pola warna yang mencolok berupa bintik pada tubuhnya. Dan ikan yang menyambar umpan Mas Pai pun perlahan mulai terlihat. Gulungnya padahal ya wis alon pelan dinikmati sampai atas kata. Dapat juga ternyata. Yang habis ini kita rilis. Dan kayaknya di sini kita pindah spot buat mancing dasaran lagi. Bagi para pemancing, segala jenis hiu pasti akan dirilis. Karena predator yang melindungi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kali ini Venus malah tumbang. Nampaknya ia tak kuat menahan goyangan ombak di tiap spotnya. Sudah, jangan dipaksakan Mas Bro. Cukup nonton kita strike saja dari belakang kapal. Umpan kembali saya lempar. Oke, strike. Yes. Yes, strike. Perlawanan kali ini tidak mau saya sia-siakan. Ikan dari kedalaman kurang lebih 100 meter harus berhasil landing di perahu saya. Perlahan, warna cantik ikan mulai terlihat. Sirobin. Bentuknya lucu banget ya. Kalau kita lihat bentuknya mirip banget sama ikan satu-satu. Kalau ikan dasar laut, terutama laut dalam memang bentuknya unik banget ya. Selain dari bentuknya, warnanya juga cantik sekali. Merah Marona, pancing mana Strikeback, mantap. Si Robin juga memiliki kepala yang dilindungi oleh lempengan tulang keras dan sirip dada yang besar. Keduanya berfungsi untuk mendeteksi makanan dan bergerak di dasar laut. Si Robin dapat ditemukan di seluruh perairan dalam di dunia yang beriklim tropis dan hangat. Walau bentuknya sedikit menyeramkan, namun rasa dari ikan ini cukup lezat. Masih di posisi bagian tengah kapal, Abe kembali menunjukkan skillnya untuk mendapatkan strike. Saat sedang asyik-asyiknya menggulung reel, nampaknya Mas Pai sedikit iri nih, karena melihat Abe yang terus-terusan mendapatkan ikan. Semangat dong, nanti juga pasti dapat sambaran kok Mas Pai. Woi, dapat apa nih, Mas? Anggul Mas Bro. Lumayan, size-nya ini Mas Bro. Mantap. Oke, luar biasa amis betul ini. Mas Abe.
Ya ini size ya. Nah, kalau anggulis segini mah udah jumbo ini. Ayo. Nah. Oke, mantap Mas Bro, dapat lagi. Oh, ini size lumayan lah. Nah, jadi di bawah ini kemungkinan berarti strukturnya kalau nggak bebatuan, karangnya bagus ini Mas ya. Nah biasanya ikan ini tuh schooling fish tapi dalam jumlah yang nggak terlalu banyak. Tapi yang pasti gerombolan nih di bawahnya. Oke lah, masih mana track baik. Mantap. Melihat kondisi Venus yang tak kunjung membaik, akhirnya kami memutuskan untuk menyudahi mancing kali ini. Mumpung di Banyuwangi, rasanya tidak afdol kalau saya tak mengeksplor keindahan di timur Pulau Jawa ini. Nyari apa Pak? Dari lobster. Ada Pak? Ada. Masih ada lagi di sini. Belum diambil. Ini nih masih ada foto-foto. Oh, dapat lagi. Untuk mencari lobster tidak mudah, dibutuhkan konsentrasi dan kejelian super ekstra. Karena hewan krustasi yang kami cari ini biasanya berkamuflase pada celah-celah karang. Dapat lagi lah. Dapat lagi dan jadi lumayan ada berapa ekor ini Mas? 4, 5 ya. 5 ekor. Jenis lobster yang kami dapatkan adalah lobster pasir. Habitatnya berada di dasar perairan yang berpasir dengan bebatuan karang yang menjadi tempat untuk berlindung. Ini ya. Lumayan Pak, ini saya buat jauhan Pak ya. Ya. Kayaknya kalau kita masak Pak. Oh, siap Pak. Boleh ya. Oh, ada. Melihat hasil tangkapan lobster saya yang masih fresh, membuat kami tak sabar untuk mengolahnya. Jadi saya sama Pak Pur ini mau masak lobster yang tadi kita dapatkan nih. Ini kita dapat 4 ekor ya Pak Pur ya, lumayan. Dan juga kita pakai bumbu yang sederhana nih, tapi rasanya dijamin tetap manis. Beralaskan putihnya pasir pantai, saya mulai meracik bumbu untuk olahan lobster. Sementara Pak Pur membantu untuk memanggang lobsternya. Strike Big Mania, bumbu sederhana bisa menjadi lezat asalkan dimasak dengan tepat. Apalagi bahan utamanya sudah terkenal akan kelezatannya, makin lazis. Pak Pur, kalau lagi nyari lobster nih, semua ukuran diambil Pak Pur? Oh enggak ya? Biasanya kalau size di bawah 2 on nggak diambil. Oh gitu. Di size yang di atas 2 on aja ya Pak ya, yang layak konsumsi. Biar tetap bisa lestari Pak ya. Kita tumis dulu Pak Pur bumbunya. Memanggang lobster dengan bara api memiliki kelebihan tersendiri. Panas bara dapat membuat bagian luar lobster renyah, sementara bagian dalam tetap juicy. Dagingnya yang tak sepadat daging merah membuat lobster cepat matang. Perubahan warna pada kulit yang mulai memerah jadi pertanda. Kalau terlalu lama dibakar, daging lobster bisa menjadi sedikit alot, sehingga sulit untuk dimakan. Pak Pur, kalau dari tampilannya istimewa Pak Pur ya. Tapi kira-kira rasanya pripun nih Pak Pur? Yang pasti enak. Oke, langsung mawon kita icip-icip Pak Pur. Kelezatan daging lobster gak perlu dipertanyakan lagi ya Strike Big Mania. Dagingnya terkenal unik karena kenyal namun lembut, membuatnya berbeda dari seafood lainnya. Jadi gak heran kalau bahan utama ini sering dijadikan makanan mewah yang menggoda selera. Bumbunya nih meresap banget ya sampai ke dalam-dalam tuh.
Meresap banget, sempurna. Jadi rasanya tuh perpaduan antara manis, gurih, dan pedas itu pas banget. Apalagi lobsternya ini masih fresh banget. Bener nggak Pak Pur? Betul. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Karena cuaca di tengah laut tidak dapat diprediksi, saya memutuskan untuk memancing di kolam monster bersama para Gen Z. Tak jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, tepatnya di Tangerang Selatan, terdapat tempat memancing yang jadi tujuan para angler. Di sini ada pemandangan yang gak biasa, karena banyak generasi muda yang baru ikut tren memancing. Sepertinya mereka penasaran ya dengan sensasi tarikan ikan. Apa kita minta ajarin orang aja ya? Boleh sih. Tapi minta ajarin siapa ya? Kita belajar sama orang yang itu aja. Gimana tuh? Oh, yang itu ya? Tapi kamu yang kesana ya? Masa aku sih yang kesana? Aku malu. Iya, aku juga masih malu. Udah deh, gambreng aja karena kita semua juga mau. Om Pimpalem gambreng. Om Pimpalem gambreng. Ya, ih, masa aku sih? Dah. Nanti ajarin kita ya kalau udah bisa. Umpan pun saya lempar dan strike. Wah, ini sih memang healing banget ya Strike Big Mania. Sesekali gak usah jauh-jauh memancing, cukup di sekitaran Jakarta saja. Permisi. Iya, gimana Halo, Kak? Kak. Halo. Wah, ada temen nih. Gimana, Aduh. gimana? Kenalin dulu, Kak. Halo, Aku ya, sorry ya, Laras. Mbak Wi. Iya nih, aku lagi mau coba hal baru. Soalnya kan biasanya aku main pedal. Emang belum pernah sebelumnya? Belum pernah. Terus tadi aku mancing di situ. Susah banget. Tadi depan sana ya? Aku jadi pengen minta ajarin dong. Apa tuh, Kak? Pokoknya harus minum dulu 1 gelas air kolam. Ah. enggak, bercanda. Waduh. Oke, sini saya ajarin. Gimana tuh, Kak? Jadi kalau kita mancing kolaman, itu juga gak kalah penting tuh pilihan umpannya yang tepat gitu. Oh, pokoknya ajarin aku sampai bisa ya, Kak? Siap, pokoknya nanti harus dapat Laras. Cobain sensasi strike-nya. Kalau Iya mancing tuh nih. seru, nggak kalah sama main pedal. Oh iya gitu. ya. Iya dong. Wah, sepertinya mancing sudah mulai dilirik ya oleh kaum Gen Z. Tenang Laras, pokoknya akan saya ajari sampai bisa naikkan ikan deh. Pertama saya akan kasih contoh dulu nih ke Laras gimana caranya memancing. Sekarang lemparnya bisa. Umpan saya lempar ke dalam kolam dan strike. Sensasi hook pertama memang membuat candu strike backman-nya. Ya, seekor ikan mas berhasil saya naikkan. Wow. Pokoknya kalau kita udah strike mah bahagia aja rasanya tuh. Aduh, gimana sih kan biar cepet dapet ikannya? Aku kayak dari tadi susah banget nih. Mantap kan? Mantap. Sekarang giliran kamu nanti yang strike ya. Oke, aku harus coba nih. Betul. Biar aku lebih semangat lagi. Aku mau coba lagi ya. Iya dong. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Mancing pada strike back. Mantap. Mantap. Nah, sekarang giliran Laras nih, seorang Gen Z yang mau coba peruntungannya. Tarikan mulai terasa dari joran, dan benar saja, Buka. Aku ya. strike! Wah, sepertinya Laras punya bakat untuk memancing nih. Sawas. Pelan. Turunin dikit. Oke. Dibuka dulu itunya. Balannya. Yeay, mantap tuh dulu. Oke. Aku strike final. Dapat lagi nih kan Mas. Luar biasa. First timer aku. Wah. Wah. Oke lah ya. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Tapi kalau cuma mancing ikan mas, racun saya untuk menularkan hobi mancing masih belum cukup nih. Kayaknya harus saya bawa ke kolam ikan-ikan besar. Ini tuh ikannya masih belum terlalu besar di sini. Oh, iya. Dan kebetulan di sini tuh ada
pilihan kolam. Ada kolam yang besar di sebelah sana. Itu ikannya monster banget. Laras wajib banget cobain di sana. Mau. Gimana, mau ya? Mau banget. Tapi harus siapin dulu tenaganya nih. Soalnya kita bakal betot-betot sama ikan-ikan besar di sana. Waduh, ya aku Mau siap ya? deh, aku siap. Wih, antusias banget nih Laras. Antusias dong. Oke, kalau gitu kita langsung sana aja. Boleh. Oke, yuk. Let's Oke, go. Kita let's ke sana. go. Untuk memancing ikan monster di sini tidak menggunakan umpan adonan seperti memancing ikan mas, tapi dengan umpan khusus. Sekarang kita mau pasang umpan nih. Tapi di sini udah ada 3 jenis ya Bang ya. Ada yang kulit roti, pelet, sama ini satu lagi apa ya Bang? Itu roti fermentasi. Oh, roti fermentasi juga. Oh. Pasang aja ya. Oke, siap Bang. Tekstur roti dan pelet yang cepat mengembang membuat aroma roti cepat menyebar ke air, sehingga dapat menarik perhatian ikan dari jarak jauh. Semua sudah terpasang, saatnya kita lempar ke titik potensial. Terus ya. Tidak perlu menunggu terlalu lama, ternyata umpan saya yang lebih dulu dilahap ikan dibandingkan Genzi ini. Strike Laras. Mantap. Wah, keren banget. Ikannya gede nih. Kamu mau nyobain Laras? Mau. Oh ya? Tapi aku kuat nggak ya? Ini gede banget ya. Mantap. Tenaga dari ikan cukup kuat nih Strike Back Mania. Sudah dipastikan kalau ikan berukuran besarlah yang memakan umpan saya. Oh my God, mantap. gimana nih? Oke, ayo ya. Aku bantu. Bangun. Seru kan? Oke, tarik dulu, baru turun. Oke. Oh my God. Tarik. Kayaknya oke, boleh Oke. gantian ya. Coba kita ke ujung sana tuh yang nggak ada pemancingnya biar nggak ganggu orang-orang mancing di sini. Sampai pindah dari ujung sampai ke ujung sini loh. Ujung ke ujung, bener Ujung banget. ke ujung kita lari-larian. Walaupun sama-sama mancing, tapi alangkah baiknya tidak mengganggu pengunjung yang lain ya Strike Back Mania. Ini kalau dipegang reelnya sampai anget loh. Bisa-bisa garingnya rontok ini Bang. Wow, sepertinya ikan yang berasal dari Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya nih yang saya dapatkan. Yap, apalagi kalau bukan Genghis Khan. Setelah hampir 20 menit bertarung, akhirnya sang predator menyerah juga. Gede banget, luar biasa Laras, dulu. Nama ini terinspirasi dari sosok penguasa Mongolia, Genghis Khan, yang dikenal karena kekuatan dan penaklukannya yang luas. Bang, ini ikannya benar-benar babon banget, tapi saya nggak bisa ngira-ngira nih. Menurut Bang Lai, berapa ini beratnya Bang? Ini kira-kira sekitar 23 atau 25 kilo. 23 atau 25. Oh ya, fakta uniknya berat ikan ini mampu mencapai 300 kg dengan panjang hingga 3 meter loh. Mantap! Luar biasa gede banget. Oke, sekarang kita mau rilis ya, Laras. Siap. Oke, mancing mana Strike Back? Mantap! Ayo, rilis. Umpan saya kembali membuahkan hasil. Strike! Oh, strike! Strike Laras! Mantap! Tarikan dari ikan cukup kuat nih Strike Back Mania, membuat saya cukup kewalahan untuk meladeninya. Seekor bawal monster berhasil saya paksa naik. Bawa Laras. Amis kan hari ini lah ya, lumayan. Kalau dari tadi dilihat teman-teman yang lain nih mancing bawalnya nggak ada yang segede gini kayaknya. Beruntung hari ini dapat bawal. Ikan bawal ini dia tipikal ikan yang schooling fish atau ikan yang bergerombol. Jadi kalau kita udah tahu titiknya di mana nih yang makan, nah usahakan kita lempar ke titik itu lagi. Kemungkinan besar bakal strike lagi nanti. Oke, kita rilis ya karena ikan di sini wajib dirilis, nggak boleh dibawa pulang apalagi dimasak. Oke, lepas aja. Langsung auto rilis. Oke, mancing mana Strike Back? Mantap.
Dan waktu yang dinanti-nantikan pun terjadi. Sang predator sulit untuk tidak melahap umpan roti milik Laras. Strike! Strike guys! Laras nampak menikmati perlawanan ikan. Dengan dibantu arahan dari saya, ikan pun dalam kendalinya. Wow, akhirnya Laras berhasil menaikkan ikan bawal berukuran cukup besar. Good job! Dibuka Laras itu. Buka. Sampai aja lepas. Luar biasa, akhirnya dapat ikan Laras. Tos dulu. Dapat bawa lagi. Nah, bentuknya gini. Berani nggak? Sorry, aku takut dia lompat. Bareng-bareng aja ya. Oh, gini oke. Laras bagian ekornya gini dari belakang, dari bawah. Wih. Gimana Laras perasaannya? Ngerasain Seneng tarikan ikan bawal gimana? Wah, lumayan sih. Dia lumayan, walaupun kelihatannya ini nggak segede Ya itu, terlalu tapi besar ya. tapi ini berat loh guys. Tapi tarikannya lumayan ya. Karena Tarikannya dia memang lumayan. ikan predator yang ganas banget dan tipikalnya tuh dia nyabik-nyabik gitu Oh, loh. nyabik-nyabik. Betul. Oke, Yuk. yuk, bareng yuk. Sini Laras. 1, 2, 3. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Laras pun kembali melempar umpan. Dan satu sambaran telak berhasil didapatkan oleh Laras. Strike! Sumpah, dia narik loh. Besar tuh. Kamu kamera nggak apa-apa loh. Ah, Aduh, lupa. Sayang banget. Wah, sepertinya belum waktunya Laras untuk menaikkan ikan nih. Tetap semangat ya. Cukup melelahkan juga ya memancing hari ini, tapi benar-benar bikin saya fresh. Capek banget ya kak. Capek ya? Capek. Tapi gimana? Seru kan? Tapi seru banget. Iya, Kayak aku pastilah. lapar deh sekarang kak. Oh lapar. Wah, bentar dulu. Ada satu kolam lagi nih sebelah kita nih. Nanti kita cari satu ikan. Ini kolam patin kebetulan. Nanti kalau dapat kita masak. Gimana? Oh Setuju jadi aku nggak? harus mancing lagi nih? Iya dong. Paling nggak satu ekor lagi deh. Habis Yaudah itu deh, kita boleh deh. masak. Gitu ya? Oke. Oke. Siap. Oke, sekali lagi supaya lebih afdol. Sebelum makan, kita cari sumber protein hewaninya. Kita beralih ke kolam patin ya, Strike Back Mania. Dan Dewi Fortuna memang sedang berpihak pada pemula Gen Z ini. Strike! Seakan sudah mahir, Laras pun meladeni perlawanan ikan dengan lebih pede. Tak butuh waktu lama, seekor patin berhasil dinaikkan. Mantap, Ras! Dibuka dulu sini. Wih, gokil. Mantap gede. juga deh hokinya ya. Atas dulu. Luar Yoi. biasa. Dapat patin akhirnya. Finally ya. Tapi kita tuh megangnya harus hati-hati. Ini Kenapa tuh tuh, sama kayak ikan lele. Dia punya patil di bagian ujung-ujung siripnya ini nih. Tuh, kita harus megangnya harus hati-hati. Itu tajam kah? Tajam kayak ada semacam racunnya gitu kalau kita ketusuk. Oh. Gitu. Jadi kita harus hati-hati megangnya. Luar biasa. Aku udah gak sabar mau makan. Oke, mancing Mania Strike Back. Mantap. Bumbu rempah sudah disiapkan oleh Laras nih Strike Back Mania. Kira-kira apa yang mau dibuat oleh Gen Z ini ya? Saya jadi penasaran. Laras, buat menjaga tekstur ikan patin yang lembut ini, enaknya kita masak yang kuah-kuah kali ya, biar cocok sama suasananya gitu Betul. kan. Kita masak apa nih Laras enaknya? Duh kayaknya paling enak tuh yang ada asam-asam segernya deh. Apa tuh? Gimana kalau kita bikin pindang ikan patin? Setuju banget, oke. Tapi bagian saya yang gampang-gampang aja ya, motong ikan ya. Oke, Nanti oke. Laras bagian bumbunya Nanti aku ya. bagian bumbu deh. Oke, yuk langsung kita mulai. Pindang patin merupakan hasil akulturasi budaya antara masyarakat lokal Melayu dengan pengaruh luar, termasuk Tionghoa dalam penggunaan bumbu yang segar dan asam.
kira-kira berubah warnanya jadi kuning, itu berarti udah meresap. Nah, jadi nggak usah sampai mateng gitu. Pindang Patin dan Pindang Gunung dari Pangandaran telah masuk dalam daftar inventaris kekayaan budaya sebagai kuliner tradisional utama. Lanjut, supaya semakin kompleks, kita tambahkan buah nanas agar lebih segar saat makannya. Dan inilah hasilnya, Pindang Patin ala Laras untuk menambah tenaga setelah seharian memancing. Yuk Laras, langsung kita makan ikan yang kamu dapat nih. Waduh, akhirnya. pasti makin enak nih. Apalagi yang Soalnya buat dapat sendiri. Apalagi dan yang buat siapa nih? sendiri. Oke. Ngomong-ngomong, Laras tuh lebih suka mancing yang mana tuh tadi? Kan kita di beberapa kolam ya, ada 3 kolam ya. Lebih suka yang size konsumsi kayak gini atau yang monster-monster tadi tuh? Duh, karena aku Gen Z yang suka maco adrenalin ya. Suka tantangan gitu Suka ya? tantangan pastinya aku sukanya yang di monster. Itu dia. Aku suka ya ikan Luar menantang-menantang. biasa. Kita makan dulu. Kita cobain ya. Dan endingnya nih yang bikin hari ini jadi istimewa, kita makan ikan hasil tangkapan. Tangkapan kita sendiri. Ngomong-ngomong ikan siapa sih nih? Ikan siapa ya? Ikan aku dong. Luar biasa, mana strike back. Mantap.